Oke, kita lanjutkan untuk cara menggunakan tools Shopee Live Manager. Oke. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di sini, Shopee Live Manager ini kita gunakan untuk melakukan riset produk atau filter komisi atau scraper ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan akun. Nah, seperti ini misal saya akun kedua gitu kan. Akun kedua seperti ini. Nah, kemudian untuk username kita kosongin aja, nanti kita cookiesnya juga kosongin lalu simpan. Cukup dengan mengetikkan akun kedua saja, lalu nanti kita loginnya biar cepat. Saya biasa menggunakan QR. Silahkan teman-teman pencet QR-nya, lalu teman-teman buka di aplikasi Shopee-nya, lalu kita scan seperti biasa saat kita login ke komputer secara cepat. Oke, ya login dari komputer. Setelah itu dia akan terlogin. Sukses login, 5 detik dia hilang. Apabila sudah, kita klik refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu kreator ya. Kita klik menu kreator. Nah, ini akunnya masih fresh. Saya kasih contoh akun fresh. Nanti soal akun akan saya jelaskan terpisah. Kita perlu butuh akun Shopee affiliate berapa sih gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, ini saya coba lihat dulu ini cookiesnya apakah sudah tersimpan. Oke, cookiesnya sudah tersimpan ya. Jadi pada saat kita scan QR, dia cookiesnya tersimpan seperti itu. Nah, ini dia otomatis login ya, karena tadi kita login pakai QR. Kemudian pada bagian cookies, dia sudah terisi otomatis. Nah, kalau sudah kita tutup dengan klik lagi kreatornya, dia akan menutup. Nah, buat teman-teman untuk memulai scrap, teman-teman silahkan pilih komisi yang akan digunakan. Misal teman-teman suka dengan komisi yang 20% atau 25%, silahkan dipilih produk dengan komisi 25%. Kalau saya mungkin 20% aja, seperti ini. Kemudian untuk delay scrapingnya itu saya bikin default 15. Teman-teman bisa ubah, misal 15 terlalu cepat, teman-teman bisa 20 atau 30 supaya lebih aman. Apabila sudah disetting delay saya biasa 15, teman-teman kalau mau di bawah 15 tidak disarankan, akan terdetek sebagai bot ya. Kalau 15 itu sedang kalau saya. Lalu saya pilih buat link. Nah, dia akan membuka Chrome. Kita tunggu hingga dia membuka bagian produk. Seperti itu. Ini untuk penggunaan Shopee Live Manager untuk scraping. Jadi ini juga kita nebeng toolsnya. Ini tools sebenarnya untuk live streaming, untuk riset produk, tapi kita nebeng. Nah, biasa untuk fitur ini harus dilewatin captcha-nya dulu. Seperti ini. Apabila sudah, maka kita bisa scraping. Nah, buat teman-teman bisa langsung klik scraping yang muncul di layar, bisa start scrap, atau teman-teman pilih yang komisi ekstra misal. Nah, komisi ekstra ini biasanya saya gunakan kalau saya scrap untuk melakukan live streaming, karena kalau live streaming itu komisi ekstranya banyak. Saya contohkan ya, untuk yang produk ini komisi ekstranya itu komisi ekstranya 10% ya. Kan lumayan. Nah, ini sebagai contoh aja, kita kembali ke page yang tadi. Nah, teman-teman bisa mengetikkan detail produk yang ingin digarap. Misal teman-teman pengen fokus di router gitu kan. Pengen fokus di router, kita enter router gitu. Nah, nanti teman-teman pilih yang dari bagian ini, yang komisi ekstra atau sampel gratis atau undangan. Nah,
Paling enak ya yang komisi ekstra. Tapi kalau router itu komisi yang di atas 10% jarang-jarang karena dia sudah harga mepet ya. Ini sebagai contoh aja. Atau teman-teman bisa kembalikan ke page selanjut sebelumnya. Di page ini teman-teman langsung pilih ke sesuai kategorinya saja. Kita perbesar. Nah, ini kita pilih di kategorinya, misal kita pilih di perawatan dan kecantikan. Ini pasarnya lebih luas ya, ibu-ibu, mbak-mbak misal. Kemudian kalau sudah dipilih, jadi kita bisa pilih kategori. Misal tadi yang pertama itu defaultnya semua, teman-teman akan scrap di secara acak ya. Kemudian kita pilih di bagian yang perawatan dan kecantikan, misal seperti itu. Sebenarnya potensi apa ya? Potensi dari pemilihan kategori ini pertimbangannya kecil ya, masih lebih untung ketika si seseorang itu mengklik kemudian besoknya check out produk lain yang lebih besar seperti itu. Jadi ini hanya untuk mengambil daya tarik supaya orang klik aja, karena kita main share link itu kita mengandalkan apa ya, cookiesnya itu atau chance-nya yang selama 7 hari itu. Tapi kalau teman-teman pengen lebih optimal ya bisa dioptimasi sedetail ini. Oke, kalau saya contohkan untuk perawatan dan kecantikan. Jadi saya contohkan ini, kita pilih Star Scrap seperti ini. Maka dia akan melakukan scraping. Kita tunggu, jadi prosesnya nanti dia akan 15 detik kali jumlah page-nya, biasanya 25, kadang lebih. Nah, dia page kedua ini bisa kita lihat. Jadi dia berproses ini. Satu produk terscrap. Sebenarnya bukan satu produk tapi satu page. Oke, satu page terscrap ya. Dan kita akan pilih yang 20%. Kebanyakan di Shopee itu komisinya 15%. Nah, saya coba isi 20, kira-kira dapat berapa? Apakah dapat 10 atau dapat 30 produk dengan komisi 20%. Yang sering saya jumpai di Shopee itu komisi paling banyak itu 15%. Oke, dia scrap di page kelima, page ke-6 dan seterusnya hingga nanti selesai ke page 10. Page 25 ya yang terakhir ya. Kadang kalau untuk kecantikan sampai 47 atau berapa ya, lebih dari 25. Karena tiap hari itu produk yang terpajang di fitur penawaran ini memang berbeda-beda, kadang naik kadang turun, jumlahnya tidak tentu, sesuai dengan tren yang sedang naik. Buat teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Ini pokoknya full praktek ya, jadi di sini teman-teman kalau nggak praktek ya nanti ketinggalan dari teman-teman yang lain. Nah, ini sambil kita scrap, sambil saya tunjukkan cara kerja daripada Reels Piccolo yang pada video sebelumnya sudah saya bahas, bahwa di Reels Piccolo itu ada beberapa fitur. Yang pertama, baru login itu baiknya didiamkan dulu sekitar 30 menit. Nah, kalau 30 menit itu teman-teman sudah selesai didiamkan, teman-teman bisa setting yang namanya sessioning. Sessioning itu kalau teman-teman beli wajan baru untuk memasak nasi goreng yang anti lengket, itu ada aktivitas sessioning. Nah, ini saya pasang di sini sessioning. Ini sessioning itu dia akan membuka Facebook. Kira-kira page apa. Nah, kalau yang link ini page, misal page marketplace, kemudian page friend. Kemudian kalau keyword itu dia akan mencari kata kunci di pencarian seperti itu. Nah, datanya ada di mana? Datanya ada di dokumen, kemudian Reels Piccolo ya. Nah, di sini ada di profile. Nanti kita akan jalankan sessioning di profil Jogja 3. Oke. Oh sorry, yang sessioning itu sifatnya umum ya. Sessioning ada di sini, di Reels Piccolo-nya. .sessioning. Nah, seperti ini. Jadi
opsinya ada di sini nanti. Seasoningnya ada di keyword dan link. Nah, keywordnya kita lihat, kita edit. Nah, kata kunci yang akan dicari dia nanti seperti ini. Jadi dia akan mengetikkan cara FYP, lalu dia sekedar ketik lalu cari gitu kan. Setelah itu akan dilanjut dengan membuka link sesuai urutannya. Kita masuk ke yang seasoning, link. Nah, di sini juga ada. Kita lihat, nah ini urutannya, dia akan membuka page apa saja. Jadi terlihat natural supaya tidak terdeteksi tiba-tiba kok setelah login langsung posting atau like atau posting ke grup, join ke grup. Itu terlihat tidak wajar. Kalau kita sekedar membuka page seperti ini, membuka menu-menu Facebook yang lain, terlihat lebih natural seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita praktekkan yang seasoning sambil menunggu proses scrapingnya selesai. Ini scraping sudah masuk ke page berapa ini? Page 18. Oke, biasanya sampai 25, bahkan lebih sedikit. Dia masih jalan sampai 19. Kita lanjut ya. Oke, ini delay seasoning defaultnya 60 ya, atau 1 menit. Kita save. Jadi defaultnya 60. Kemudian kita lakukan seasoning. Nah, kita praktekkan seasoning. Seperti ini, kita tunggu. Dia akan melakukan aktivitas seasoning. Yang pertama yaitu dia akan membuka halaman Facebooknya tersebut. Lalu setelah itu dia akan memasukkan kata kunci sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Nah, nanti keywordnya bisa teman-teman edit di menu ini ya. Oke, kita tunggu. Jadi untuk seasoning itu dari page 1 aktivitas link dan aktivitas keyword itu jedanya paling cuma 10 detik ya, 5 detik atau 10 detik lah. Kemudian dia akan mengetikkan seperti ini, tren masa kini, sesuai dengan apa yang kita isi di bagian keyword ini. Nah, seperti ini. Nah, dia mengetikkan tren masa kini ya. Seperti ini. Kemudian nanti dia akan menunggu 1 menit. Kemudian setelah 1 menit dia akan buka bagian link lagi sesuai dengan list link yang kita sediakan. Kemudian dia akan mengetikkan nanti outfit kekinian seperti itu. Jadi fungsinya tools Reels Piccolo ini supaya memudahkan teman-teman melakukan manajemen akun Facebook ya. Karena apa ya? Kalau Facebook kita langsung mainkan secara kasar, tidak menggunakan konsep ternak Facebook yang benar, nanti potensi checkpointnya tinggi. Jadi kita praktekkan di 3 akun terlebih dahulu. Kalau teman-teman sudah lancar menggunakannya, sudah tidak ada kendala, nanti baru kita tambah gitu, seperti itu. Kita upgrade akunnya. Sebenarnya di luar sana banyak teman-teman yang ternak akun satu komputer itu sampai puluhan bahkan ratusan akun. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan dengan checkpoint, dengan suspend dan lain sebagainya, itu sudah menjadi sarapan. Nah, ini kita lihat pasti outfit kekinian isinya. Ini friend, kemudian setelah ini kan masuk friend dulu. Nah, setelah itu 10 detik kemudian dia akan mengetikkan outfit kekinian, lalu akan mencari seperti itu. Oh, pusat grosir ya, sorry. Berarti dia random ini. Random ya. Oke. Perasaan seingat saya dibikin urut, ternyata yang ini random. Yang urut berarti yang satunya, yang link. Oke. Kira-kira seperti itu. Ini nanti teman-teman kalau punya kata kunci yang pengen sering dibuka, misal teman-teman punya toko online di Facebook, teman-teman masukkan aja nama toko online-nya nanti biar masuk di pencarian, biar trending gitu kan. Nah, teman-teman nanti kalikan 10 akun aja udah kelihatan sering dicari seperti itu. Ini seasoning ya. Seasoning untuk durasi lamanya terserah teman-teman mau cepet atau lama, sesuai selera. Oke, kita cukupkan seasoningnya seperti itu ya. Kita stop dengan klik tulisan seasoning. Nah,
Ini untuk scrapingnya ternyata dia lebih dari 25 page, nggak apa-apa. Semoga dapat data yang banyak. Nah, kemudian di poin masih di Reels Piccolo ya, Reels Piccolo, sambil saya jelaskan ke teman-teman. Di sini untuk rawat akun dimohon mohon maaf ya, karena rawat akun ini terkena kayak update ya, terkena update dari si Facebooknya sehingga rawat akun tidak bisa digunakan. Kita coba rawat akun. Jadi rawat akun biasanya dia melakukan aktivitas yang bikin status, kemudian komen secara otomatis. Ini kemarin saya cek seperti kena update, jadi dia menutup otomatis seperti itu ya. Nah, ini nggak bisa digunakan, tapi dengan seasoning aja udah cukup saya rasa. Kemudian nanti kalau misal pengen rawat akun ya tulis status manual aja nggak apa-apa, cukup dengan mengetikkan status. Oke, untuk scrapingnya sudah selesai ya. Ini sudah merah, artinya dia sudah selesai. Kita cek untuk hasil scrapnya di folder Shopee Live Manager, kemudian di akun kedua. Nah, ini hasil generate-nya. Kita buka. Kita buka di mana ya? Di apa namanya? Di Excel. Oke, sudah dapat ya untuk yang komisi 20%. Ini ada 27 produk dari 47 page. Nah, nanti teman-teman bisa filter pengen fokus yang mana gitu. Nah, ini ada keterangan item ID nggak akan kita gunakan, kemudian item name. Nah, ini nama produknya, harganya, penjualannya, nama tokonya. Nah, ini bisa buat riset produk, bisa untuk scrap berdasarkan persentase. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan Shopee Live Manager. Nah, untuk produk affiliate-nya teman-teman bisa cek di Overlink. Nah, Overlink. Nanti teman-teman bisa share produk Overlink-nya ini. Jadi kalau produk link itu kan produk aslinya. Nah, Overlink itu link unik yang sudah ada cookies atau chance dari kita. Seperti itu. Oke, kemudian ini kita cukupkan ya. Kemudian teman-teman yang pengen menggunakan hasil riset ke live streaming, teman-teman bisa lakukan convert. Misal ini kecantikan ya. Kecantikan 20%. 20%. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman pilih file yang tadi di scrap yang akan di convert. Ini tujuannya apa? Kita lakukan convert. Nah, oke, berhasil terconvert ya. Kita cek. Ini dia tersimpan di convert. Tujuannya untuk mengambil link. Nah, link yang khusus affiliate saja seperti ini. Jadi ini untuk ditanam di live streaming kita. Jadi live streaming itu kita tidak perlu memfavoritkan satu-satu sehingga nanti mau live itu tinggal tandain semua, tapi kita bisa melakukan link yang sudah kita siapkan ini. Hasil dari scrap kemudian di-convert menjadi TXT, sudah tinggal copy aja. Seperti itu ya. Jadi manfaat dari tool Shopee Live Manager lumayan banyak. Salah satunya bisa melihat durasi live dan view, jumlah view dan jumlah omset. Baik, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk Reels Piccolo sementara fitur rawat akun tidak bisa digunakan. Kemudian untuk seasoning bisa digunakan lancar. Ini ada fitur view. View ini untuk kita menonton live dari, atau bukan live ya, video-video yang dari akun kita yang lain. Misal kita main FB Pro, kita bisa list link-link video kita di sini, lalu nanti akan ditonton oleh semua akun yang ada di sini. Ketika kita klik view, maka akun Jogja 1 akan meng-view link yang tadi, lalu Jogja 2 meng-view link yang tadi.
Seperti itu. Lalu di pengaturan ini ada share link, jadi dia bisa melakukan share status ataupun video atau apa yang apa namanya, yang sekiranya pengen di-share. Jadi nanti di-share-nya ke beranda. Ini ada pengaturan delay, kemudian untuk pengaturan rawat ada di sini. Namun sayang sekali rawat belum bisa digunakan. Paling nanti untuk share-nya masih bisa digunakan. Nah, ini sebagai pengetahuan ya. Jadi Reels Piccolo ini awalnya hanya untuk main reel video. Nah, karena ini kita butuh untuk manajemen akun ya, kita gunakan fitur manajemen akun sama share sending aja. Sisanya teman-teman bisa manfaatkan kalau tertarik untuk menggunakan untuk main apa namanya, Facebook Reel ya atau FB Pro. Ini ada running untuk schedule. Oke, kira-kira seperti itu. Jangan lupa praktek. Apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan saja, jangan sungkan. Terima kasih. Salam sukses.